Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pertemuan kali ini, kita masih belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 5, subtema ketiga, pembelajaran matematika. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Materi kita pada pertemuan kali ini masih seputar pengukuran panjang. Mari kita ingat kembali materi kita pada pekan lalu, yakni tentang alat ukur panjang baku. Berikut beberapa contoh alat ukur panjang baku. Ada penggaris, ada meteran kain, ada meteran roll kecil, ada meteran roll besar, dan ada jangka sorong. Nah, selanjutnya kita ingat kembali ya teman-teman, fungsi alat ukur panjang baku. Yang pertama tadi ada penggaris. Fungsi dari penggaris adalah untuk mengukur panjang benda yang pendek. Satuan panjang yang digunakan dalam penggaris adalah sentimeter, yang disingkat dengan istilah cm. Contoh benda yang dapat diukur dengan penggaris yakni penghapus, pensil, gunting, buku tulis, dan lain-lain. Untuk alat ukur yang kedua, yakni meteran kain. Meteran kain fungsinya adalah untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Satuan panjang yang dimiliki oleh meteran kain yakni sentimeter dan meter. Contoh benda yang dapat diukur dengan meteran kain adalah ada kain, baju, celana. Untuk alat ukur panjang berikutnya yaitu meteran roll kecil. Fungsinya untuk mengukur panjang kayu dan besi. Satuan panjang dari meteran roll kecil adalah sentimeter dan meter. Contoh benda yang dapat diukur menggunakan meteran roll kecil diantaranya kayu, besi, pintu, jendela, dan masih banyak lagi. Meteran roll besar. Fungsi meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Satuan panjang yang dimiliki meteran roll besar adalah meter. Alat ukur berikutnya yakni jangka sorong. Jangka sorong memiliki fungsi untuk mengukur panjang garis tengah atau diameter benda yang berbentuk lingkaran. Satuan panjang yang dimiliki oleh jangka sorong yakni milimeter dan sentimeter. Contoh benda yang dapat diukur diameter tengahnya oleh jangka sorong yakni ada diameter kelereng, kemudian diameter mur, dan diameter uang koin, serta masih banyak lagi. Berikutnya adalah cara pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku. Berikut langkah-langkah mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Ada 3 langkah yang perlu anak-anak perhatikan. Yang pertama, letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Yang kedua, perhatikan angka yang sejajar dengan ujung benda lainnya. Yang ketiga, angka yang sejajar di ujung lain merupakan panjang benda. Membandingkan panjang benda.
Berilah tanda lebih atau kurang pada benda-benda di bawah ini. Yang pertama, ada penghapus panjangnya 3 cm dan ada pensil panjangnya 7 cm. Berilah tanda lebih atau kurang. Ya, benar sekali. Penghapus lebih pendek daripada pensil. Yang kedua, spidol panjangnya 5 cm dan gunting panjangnya 10 cm. Ya, benar sekali. Spidol lebih pendek daripada gunting. Yang ketiga, kemoceng memiliki panjang 20 cm dibandingkan buku tulis memiliki panjang 10 cm. Kita bandingkan. Ya, benar sekali. Kemoceng lebih panjang daripada buku tulis. Yang keempat, panjang kotak pensil adalah 15 cm dibandingkan dengan panjang pensil yakni 8 cm. Ya, benar sekali. Kotak pensil lebih panjang daripada mengurutkan panjang benda. Urutkan benda-benda di bawah ini dari yang paling pendek ke yang paling panjang. Coba kita lihat, ada 5 benda yang sudah memiliki panjang masing-masing. Yakni ada pensil 7 cm, penghapus panjangnya 3 cm, kemoceng panjangnya 20 cm, buku tulis panjangnya 10 cm, dan gunting panjangnya 12 cm. Mari kita urutkan dari benda-benda tersebut mana yang paling pendek ke yang paling panjang. Yang pertama yakni penghapus dengan panjang 3 cm. Kemudian yang kedua ada pensil dengan panjang 7 cm. Yang ketiga ada buku tulis dengan panjang 10 cm. Yang keempat ada gunting dengan panjang 12 cm. Dan yang paling panjang adalah kemoceng dengan panjang 20 cm. Hubungan satuan panjang meter dengan sentimeter. Pada meteran tertulis angka 1 meter tepat di garis 100 cm. Jadi, hubungan dua satuan panjang ini dapat ditulis 1 meter sama dengan 100 cm. Jika setengah atau 0,5 meter sama dengan 50 cm. Contoh soal nomor 1. Panjang papan tulis kelas adalah 2 meter. Jika kita jadikan sentimeter adalah 2 meter sama dengan 200 cm. Karena 1 meter sama dengan 100 cm. Kita kalikan 2 yakni menjadi 200 cm. Nomor 2. Panjang pintu rumah yakni 1,5 meter. Kita dapat menghitungnya dengan 1 meter sama dengan 100 cm ditambah 0,5 meter sama dengan 50 cm. 100 ditambah 50 sama dengan 150 cm. Kita dapat menentukan konversi panjang dari meter ke sentimeter atau sebaliknya dengan tabel berikut. 1 meter sama dengan 100 cm, 2 meter sama dengan 200 cm, 3 meter sama dengan 300 cm, dan seterusnya. Latihan soal. Hitunglah soal di bawah ini dengan cermat. Mari kita tuntaskan soal nomor 1-5, kemudian soal nomor 6-10 silakan dikerjakan mandiri di rumah masing-masing. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.